محمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan coba lanjutkan pembahasan kita, masih mengacu pada pembahasan di Sahih Muslim, petunjuk persiapan tentang Ramadan, bagaimana menjalaninya, apa saja keistimewaannya, dan detail penjelasan dari rangkaian ayat-ayat Al-Quran terkait dengan ayat puasa dari surah Al-Baqarah, khususnya ayat 183 sampai dengan 187. Telah kita uraikan gambaran umumnya, dan detailnya tentu kita akan melihat bagaimana Nabi SAW memberikan penjelasan kepada kita yang dapat dilacak semua itu lewat referensi kitab-kitab hadis. Kita kemarin telah mengambil satu bagian di Sahih Muslim tentang keutamaan Ramadan, dan tentunya ada beberapa juga korelasi dengan kitab-kitab lainnya, dan saya coba akan batasi dalam turunan kitab-kitab yang sahih jami' dulu sifatnya, yaitu Muslim dan Al-Bukhari sebelumnya, sehingga nanti ada korelasi di antara kedua kitab yang dimaksudkan. Baiklah, di pertemuan yang lalu kita telah menguraikan pembuka di Sahih Muslim di Kitabus Shiyam, subtopik atau topik yang ke-13, subtopik yang pertama tentang bab fadli syahri Ramadan, ya, subtopik tentang keutamaan bulan Ramadan. Diuraikan di pertemuan lalu seperti kita dapati dalam hadis yang terhubung kepada sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu, dan mendapat keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan, atau idza kana Ramadan, atau di riwayat yang ketiga idza dakhala Ramadan, bila telah tiba Ramadan, kita berada di Ramadan, telah masuk ke bulan Ramadan, maka apa yang terjadi? Nabi meneruskan sallallahu alaihi wasallam, futihat abwabul jannah, futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabu an-nar. Futihat abwabul jannah, ini yang kemarin telah kita uraikan, saya tuliskan dulu untuk mengingatkan. Futihat abwabul jannah. Kemudian di sini ada versinya rahmah, dan telah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Futihat abwabul jannah atau abwabur rahmah, ini bagian pertama. Yang keduanya ghulqat abwabun nar, versi keduanya abwabu jahannam, kan? Kemudian yang ketiga adalah wasuffidatis syayatin, atau juga sulsilatis syayatin. Ini ya. Baik. Ini ke sini. Baik. Tiga bagian ini ya. Idza jaa Ramadan, versi riwayat pertama. Kemudian yang kedua idza kana. Yang ketiga idza dakhala Ramadan. Tiga bagian ini telah tuntas kami uraikan teman-teman sekalian, baik yang menggunakan kata jaa, kana ataupun dakhala, baik dari segi kebahasaan pun sampai juga dengan makna-makna metafornya atau majas atau dalam tinjauan balaghahnya. Jika telah datang Ramadan dan kita berada di dalamnya, telah masuk dalam spektrum Ramadan, nah ini gabungan dari ketiganya, maka ada kemuliaan yang melekat pada bulan itu yang telah Allah tetapkan dan dijelaskan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, futihat abwabu al-jannah atau futihat abwabu ar-rahmah. Dibukakanlah pada saat itu pintu-pintu surga, pintu-pintu rahmat. Dan rahmat ini diuraikan di pertemuan yang lalu telah dibatasi dalam konteks yang terkait dengan hadis ini, yaitu surga. Nah, kita telah juga mendapati rumus untuk mendapati surga, maka di hadis ini kita dapatkan ya surga seperti ini. Kemudian berbanding lurus juga dengan rahmat. Saya simpan surga yang di tengah, kemarin kan di ujung ya, supaya berada di pertengahan untuk memudahkan. Kemudian untuk mendapati rahmat ini supaya bisa meraih surga, di sini ada amal saleh.
amal saleh. Ya. Saya tempatkan surganya di tengah untuk memudahkan. Jadi untuk mendapati surga ini, kita harus bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan raihan rahmat ini untuk menuju surga diraih melalui apa? Amal saleh, ya. Ini yang menjadikan kemarin kita uraikan bahwa di dalam Al-Qur'an banyak sekali terbentang ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang surga berbanding lurus atau bersanding, ya, bersanding dengan amal-amal saleh. Ini yang menjadi wasilah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi perputarannya selalu seperti ini. Ya. Baik, teman-teman sekalian, di pembahasan yang lalu kita bahkan telah menurunkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelumnya isyarat dalam Al-Qur'an terkait dengan penjelasan pintu-pintu surga, bahwa pada saat tiba Ramadan dibukakan pintu-pintu surga. Karena abwab ini jamak dari kata bab, dan jamak menunjuk makna banyak, maka kemarin kita pertanyakan berapa banyak pintu surga yang dimaksudkan ini, dan terjawab dalam hadis Nabi SAW yang kemarin sempat kita singgung pula. Dan berita baiknya, alhamdulillah, saya telah penuhi janji untuk bisa men-scan referensi-referensi dari kitab yang kita sajikan, kitab hadis yang kita bahas, sehingga teman-teman juga yang terhubung di Mira khususnya bisa langsung mendownload. Dari situ kita bisa merujuk dengan referensi yang sama. Ini untuk pembuktiannya, saya sudah mintakan apa yang di-scan, tolong dari kitab itu bisa di-print juga supaya kita bisa dapat ini, ya. Yang di Al-Bukhari ini, ya, referensi yang pertama yang kita tunjukkan. Kemudian saya minta di-scan khususnya yang nomor hadis 3257. 3257. Nah ini, ya. Nah ini yang subtopik yang ke-9, ya. Bab sifati abwabil jannah, ya kan? Subtopik yang menerangkan tentang sifat pintu-pintu surga. Baik, ya. Subtopik yang menerangkan tentang sifat pintu-pintu surga. Di halaman 478, ya, di kitabnya ini halaman yang paling atas. Coba kalau yang sudah mendownload dilihat, ya. Halaman yang paling atas, kemudian yang nomor 9 nih subtopiknya, bab sifati abwabil jannah, bab tentang sifat pintu-pintu surga. Kemarin kan saya sampaikan, ya, hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, gitu kan? Masih ingat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan, kan? Fil jannati thamaniyatu abwab. Di surga itu ada 8 pintu surga, 8 pintu. Ya, nomor hadis 3257. Ya. Ini, ya, hadis riwayatnya Al-Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kita keluarkan referensinya, ya, di Qur'annya apa, di hadisnya apa, Qur'annya apa, hadisnya apa, supaya lebih spesifik, gitu, ya. Tidak ada istilahnya pendapat-pendapat pribadi di sini. Kita mengacu kepada apa keterangan Al-Qur'annya, hadisnya apa, lalu tinjauan dari para ulama yang sampai kepada kita bagaimana. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Ya, nomor 3257. Kemarin saya kira saya menyampaikan 3254, ya. Dikoreksi, ya, 3257. Baik, kalau kitabnya ingin sesuai, ini 478 di halaman 478, subtopik yang ke-9. Tentang bab sifat abwabil jannah, langsung kalimatnya juga disampaikan kepada kita tentang sifat pintu-pintu surga. Fil jannati thamaniyatu abwab. Di surga itu ada 8 pintu, kan? Ada 8 pintu surga. Fiha babun yusamma ar-rayyan. Ya, di antara sekian pintu itu ada satu pintu namanya ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak akan masuk lewat pintu itu kecuali orang-orang yang terbiasa berpuasa, ahli puasa di sini. Ini yang kita ambil keterangannya adalah yang 8 pintunya ini, ya. Satu di antara 8 ini adalah ar-rayyan. Ya kan? Baik. Yang lainnya bagaimana? Ya, yang lainnya bagaimana keterangannya selain ar-rayyan itu ada apa? Nah, maka kemarin kita berhenti di kisahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kan? Ya, ketika Nabi SAW sedang berkumpul dengan beberapa sahabat, dan seperti biasa Nabi memberikan motivasi bagaimana meningkatkan amal saleh, ya, saat berada di dunia mumpung masih ada kesempatannya. Dan amal saleh itu hanya akan terjadi bila disupport dengan iman. Ini penting saya ingatkan,
Maka ini kuncinya. Ya, ini kuncinya. Baik. Jadi dari iman ini semua amal ini ke sini larinya. Semua amal akan dituntun untuk menjadi soleh. Jadi kalau tanpa iman, dia amal saja namanya, netral. Ya, tanpa iman, netral. Jadi amal saja, rutinitas saja, kegiatan sehari-hari. Bangun tidur, sampai dengan tidur lagi. Mungkin terjadi yang baik-baik, tapi dalam pandangan syariat, itu tetap disebut dengan amal. Biasa, gitu kan? Amal adi, biasa saja gitu. Ya, mungkin ada juga yang baik, yang membantu ini, membantu itu. Tapi kalau tidak ada iman, ya kebaikan yang dimaksudkan pun, itu dalam konteks rutinitas dunia saja. Bukan dalam konteks akhirat. Ya, kalau kita ingin berbicara tentang akhirat, karena surga ini kan masalahnya, nih teman-teman sekalian, surga ini kan bagian dari akhirat ke sini. Tempat berlabuh di akhirat, bukan di dunia. Ya, kalau di dunia silahkan. Anda mau mencari surga nggak akan ditemukan. Anda mau kemana-mana pun tetap dunia. Ya kalau di dunia hukumnya menggunakan hukum dunia. Tapi kalau kita ingin bicara akhirat, kita kan berpindah, telah meninggalkan dunia. Karena telah meninggalkan dunia, berpindah ke akhirat, maka bukan hukum dunia yang digunakan, hukum akhirat. Ya, kita bicara, saya sering ilustrasikan begini. Kita bicara antar dunia pun, keluar dari Indonesia, padahal dekat kan, ke Malaysia, ke Filipina, ya, ke Singapura. Tapi kan yang digunakan bukan hukum Indonesia. Yang digunakan hukum Singapura, digunakan hukum Malaysia, digunakan hukum Filipina, digunakan hukum Brunei. Semakin menjauh lagi ya sesuai dengan tempat yang kita pijak, di situ berlaku hukumnya. Tak bisa kita sembarangan membawa hukum di tempat yang kita pijak ke tempat lain, ya, yang berbeda ya aturannya, berbeda ketentuan, padahal sama-sama di dunia. Nah, jadi perbedaan tempat menjadikan terkadang kita mesti beradaptasi dengan ketentuan-ketentuan yang baru. Jangankan kita ke luar negeri, di dalam negeri saja di 34 provinsi, kalau kita berkunjung boleh jadi punya adat yang berbeda, punya budaya yang tidak sama, dan punya aturan yang tidak serupa, yang kearifan lokal, yang mungkin tidak sama. Nah ini, apalagi mau meninggalkan dunia ke dimensi yang berbeda sama sekali dengan dunia. Dari ukuran waktunya, keadaannya, dan sebagainya. Ya? Karena itu, jangan diharapkan apa yang kemudian berlaku di dunia bisa sama dengan akhirat. Ini lebih tinggi lagi statusnya. Karena itu, kalau kita ingin berangkat kembali kemudian ke tempat kita berlabuh di akhirat nanti, maka bekalnya pun tidak sama dengan yang disiapkan di dunia. Ini yang diberikan selalu tanda kepada kita ketika seseorang telah meninggal dunia, kan? Telah meninggal dunia. Meninggal dunia kan istilahnya wafat kan, selesai. Silahkan, jangankan sampai ke akhirat, baru ke alam kubur saja, bekal dunia kan sudah nggak berlaku. Ya kan? Silahkan. Anda bisa cek seseorang meninggal dunia, baru ke alam kubur nih, belum ke akhiratnya. Apakah semua kemewahan dunia yang telah diraih itu dibawa ke alam kuburnya? Tidak. Anda ingin coba masukkan barang-barang dunia tertentu pun hancur lebur, ditelan tanah dan habis itu. Ya, Anda kalau mau iseng-iseng misalnya kan masukkan aja coba, nggak usah sama orang yang misalnya yang belum meninggal dunia, kubur aja dulu handphonenya. Ya kan? Coba lihat berapa lama dia bisa bertahan. Hancur, habis. Ya, kubur aja kendaraannya, habis. Kendaraan jangankan dikubur, didiamkan saja, nggak dipakai, nggak diapa-apakan, rusak juga, hancur. Karena sifat dunia kan fana, rusak. Ya kan? Sifat dunia itu fana, jadi kalau nggak diolah, nggak digunakan, nggak diapa-apakan, sudah selesai, hilang, rusak. Nah, jadi kita harus fair, dan Al-Quran itu sangat objektif. Kalau ada seseorang beraktivitas untuk dunianya saja, tidak menggunakan iman misalnya, dia berbuat untuk dunia saja. Jadi terlihat baik tapi persoalan dunia. Jadi nggak menyiapkan bekal akhirat. Ya, hanya untuk dunia. Maka sangat objektif Allah membalas. Allah itu maha adil. Ketika ada seseorang berbuat di dunia untuk bekal dunianya saja, bukan untuk ke akhirat, maka dibalas di dunianya. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-25 Al-Furqan ayat 23. Ya. Ini kisah tentang seseorang yang dikonsultasikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia belum beriman nih. Ya. Artinya tidak menyiapkan bekal akhiratnya, kan kunci akhirat itu iman, kuncinya di sini, ada iman. Tapi dia banyak berbuat baik di kehidupannya itu. Ya, suka bantu orang dan sebagainya. Dikonsultasikan. Maka jawabannya indah sekali, turun keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Disebutnya amal saja. Wa qadimna ila ma amilu
min amalin. Jadi perbuatan apapun di dunia itu, kami lekatkan hukum dunia di dalamnya. Kalaupun perbuatan itu baik, kami balas cepat. Nggak ditunggu, nggak dikasih jeda. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, kami balas. Bahkan cepat sekali, pakai qadima yaqdamu qadima. Ya. Kemudian dengan keagungan Allah untuk menunjukkan keadilan Allah ya dalam menerapkan semua hukum ya Allah itu adil sekali, adil. Tidak ada yang dizalimi sedikit pun, ya. Jadi wa qadimna ila ma amilu min amalin tuh. Min amalin, salehnya nggak ada. Min amalin. Allah ya. Wa qadimna, dan kami akan balas cepat dengan segala keagunganku, pakai na di sini nih. Ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Dan dengan segala keagunganku akan dibalas cepat, ya. Apapun, ya, segala apapun nih yang mereka kerjakan, mereka lakukan di dunia itu. Jadi kalau baik untuk dunia, dibalas dengan dunianya. Jadi kalau dia kerja keras, ya hukum dunia berlaku nanti untuk dia. Kalau dia bekerja, ya dia mendapatkan tambahan materi. Ingin kaya, ya bekerja. Ingin pintar, ya belajar. Ya kan? Kalau dia berbuat baik dalam urusan dunia, diapresiasi. Tambah relasi lagi, tambah orang kemudian menghargai dia, mengapresiasi dia, membangun jaringan dan sebagainya. Ya kan? Nah, ini aktivitas pekerjaan. Jadi di sini netral, semuanya bisa mendapati peluang itu. Ya, tapi kalau tidak disiapkan menjadi soleh ini, untuk menjadi soleh mesti ada iman. Ya kan? Sebagai bekal pulang ke akhirat. Kalau tidak menjadi soleh, maka semua berhenti di dunia. Di akhiratnya tidak ada, tidak terbawa. Jadi seperti debu berterbangan, nggak ada apa-apa gitu kan. Makanya bahasa Qur'annya faja'alnahu haba'an manthura. Ya, wa qadimna ila ma 'amilu min amalin, ya kan? Faja'alnahu haba'an manthura. Maka di akhirat dia tidak punya nilai sama sekali, ya. Dia jadi debu-debu yang berterbangan. Maksudnya apa? Ya ini ilustrasinya indah sekali ya, ilustrasinya indah sekali. Jadi kalau debunya nempel masih bisa ditimbang. Tapi kalau terbang kan gimana nimbangnya? Artinya nggak ada. Nggak berbekas sama sekali gitu saat kembali ke akhirat. Kenapa? Karena tidak disiapkan menjadi bekal untuk pulang. Nggak ada nilai, ya kan? Sama Anda bawa uang misalnya kan, rupiah. Mau dipakai misalnya pergi ke, taruhlah misalnya ke satu negara, ke Amerika atau kemana, yang di satu daerah tertentu itu nggak dipakai rupiahnya. Ya, harus dikonvert dulu misalnya. Ya Anda tukarkan dulu, taruhlah bentuknya dolar misalnya, atau ke Malaysia bentuknya ringgit misalnya, ya atau ke Saudi real dan sebagainya. Nah, sementara ini nggak bisa ditukar misalnya karena kondisi tertentu, nggak bisa ditukar. Maka bagaimana bisa digunakan? Ya, bertumpuk saja. Ya, karena ada ketentuan tertentu di sini tidak menggunakan rupiah misalnya. Terus Anda mau pakai apa? Ditukar nggak bisa, ya kan? Ya kan terlihat saja seperti itu. Maka nggak bisa digunakan di tempat yang Anda tuju. Nah, ilustrasinya teman-teman sekalian, sederhananya demikian. Walaupun laisa kamitsli syai', nggak ada yang serupa dengan apa yang telah Allah tetapkan, itu kan? Nah, jadi ketika kita kembali pun ke akhirat, misal kita akan menyaksikan ada orang-orang yang tidak menyiapkan bekal untuk pulangnya, tidak ada imannya. Jadi karena tidak ada iman, dia tidak mampu mengkreasikan amal ini menjadi saleh untuk bekal akhirat. Kan yang dibawa pulang ke akhirat itu, hasil dari amal soleh ini, itu punya nilai. Nilai itu yang disebut dengan hasanah. Nah, ini dia. Ya kan? Setiap mengerjakan satu hasanah dapat poin, poinnya 10, gitu kan? Itu yang disebut dengan ajrun, yang kita sebut dengan pahala itu, lahum ajrun ghairu mamnun. Nah, jadi ketika dikreasikan sebuah amal dengan iman, diniatkan karena Allah sebagai kepatuhan karena Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah amal ini menjadi saleh. Ya, dengan apa? Dengan iman. Wabasyiril ladzina amanu, iman dulu, wa amilus shalihat. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ketika ini menjadi amal saleh, dapat nilai namanya hasanah. Pindah ayat ke Quran surah ke-6 ayat 160. Gini konsepsinya. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan yang bernilai hasanah, artinya apa? Dikreasikan perbuatannya dengan iman itu menjadi saleh sehingga punya nilai hasanah, maka mendapatkan 10 nih nilai kebaikannya. Ya, jadi 10 itu jangan dihitung kita, ini hitungan-hitungan yang terkait dengan aspek akhirat, bukan 1, 2, 3, 4, 5. Seperti sering saya sampaikan, ya ilustrasinya datang ke masjid saja untuk ibadah dengan niat ini karena iman, untuk ibadah, untuk beramal soleh, baru nyampe udah 25. Nanti di hadis Muslim sendiri, ya jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiganya 500 tahun, demikian seterusnya. Poin-poinnya yang disebut dengan ajrun, ini yang disebut dengan pahala.
Nah, ini yang ikut nanti ke akhirat. Yang ikut ke sini. Yang lainnya tinggal. Makanya kan viral kan? Ya kan? Yang di hadis yang sampai kepada kita viral. Ada yang mengiringi ke alam kubur itu. Ke alam kubur kan? 3 mengiringi, yang 2 pulang, yang 1 tinggal. Ya kan? Ya kan? Yang tinggal apa? Amal soleh kan? Ini yang dibawanya, pahalanya. Yang dikonfirmasi. Nanti ditampakkan, hasanah ditampakkan. Seperti buruk pun ditampakkan. Ya, ini hasanah jadi baik. Baik disebut dengan khair. Kalau nggak dapat baik, jadi buruk ya. Ya, jadi syar, lawan dari khair kan syarun. Ya. Jadi yang baik pun akan ditampakkan untuk mengonfirmasi ini hasanahnya. Karena itu kan kita sering bermohon kepada Allah itu kan. Yang baik di dunia itu menjadi hasanah, dikonfirmasi di akhirat hasanahnya tampak lagi. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 201. Ini full Quran ya. Full Quran. Tuh. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Sekarang di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara sekian manusia itu banyak yang bermohon kepada Allah supaya di dunia itu diberi kesempatan untuk mengkreasikan semua amalnya menjadi hasanah. Dan dikonfirmasi di akhirat hasanah itu ada lagi. Kan? Sehingga dengan itu berpeluang terkumpul banyak pahala ajrun, kan? Dan memudahkan dia mendapati surga sini. Meraih rahmat Allah untuk mendapati surga. Karena itu ketika dia banyak mengumpulkan ini, dikonfirmasi khairnya muncul. Ya, baik sekecil apapun kalau diniatkan sebagai ibadah jadi soleh ditampakkan. Ini yang dimaksudkan di firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Khairnya muncul. Faman ya'mal, siapa yang mengerjakan satu perbuatan mithqala dzarratin, sekecil apapun itu, ya. Maka ada yang menerjemahkan dengan atom, ya. Ada yang menerjemahkan dengan satuan terkecil atom lagi, protonnya misalnya. Ya, pokoknya ada yang satuan terkecil itu dzarrah namanya. Ya, khaira, kalau dia baik, yarah, akan diperlihatkan kepadanya. Bahkan dalam bentuk catatan amalnya. Iqra kitabak di surah ke-17 Al-Isra itu kan. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ya kan? Maka kamu dihisab sekarang, ditampakkan. Kalau kelihatan baik, ya baik. Ya, kalau tidak baik ini, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini lawan dari khair, syarr. Maka yang jelek pun dikonfirmasi, kamu nggak dapat apa-apa. Kalaupun baik kelihatannya di dunia, tapi tidak dikreasikan jadi saleh, nggak ada imannya. Nih, nggak ada imannya, ya tidak bisa menjadi khair. Tidak bisa menjadi hasanah, tetap menjadi amal dan habaan manthura di akhirat, jadi debu-debu yang berterbangan. Kan? Nggak ada di sininya. Jelas ya teman-teman sekalian? Nah, kreasi amal-amal soleh ini yang kemudian disupportkan oleh Al-Quran kepada setiap insan beriman untuk terus dilakukan. Jadi kalau kita beraktivitas, setiap aktivitas kita tidak terkreasikan menjadi amal soleh, maka rugi nanti. Karena kehilangan kesempatan ini untuk mendapatkan nilai kebaikan yang dibawa pulang. Ya, ini yang dimaksudkan di surah Al-Asr itu, surah 103. Wal asr, Allah bersumpah demi waktu, kesempatan, momentum yang diberikan kepada kita untuk beraktivitas. Waktu, kesempatan, momentum untuk beraktivitas disebut asr namanya. Kan? Innal insana, ya sungguh, aku tegaskan kata Allah, setiap manusia yang beraktivitas itu. Ya, manusia yang ditunjuk oleh Allah dengan diksi al-insan itu menunjuk totalitas aktivitasnya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Lafi khusr, berpotensi rugi. Ya, berpotensi rugi. Jadi beraktivitas tapi berpotensi rugi. Ya. Kenapa dia rugi? Karena tak mampu mengkreasikan aktivitasnya menjadi soleh. Kalau ingin keluar dari kerugian, maka pakai illalladzina amanu ini. Kalau tidak ingin rugi, maka dapatkan kunci iman. Ya kan? Wa amilus shalihat, dan kreasikan dengan iman itu setiap pekerjaan jadi saleh. Wa tawasaw bil haqq, kemudian share kepada yang lain dengan cara yang benar. Ya kan? Sampaikan kebenaran dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, cara yang elegan. Kemudian wa tawasaw bis sabr, sabar aja menjalani ini sampai meninggal dunia. Profesinya apapun itu, sepanjang dia baik, maka kreasikan menjadi saleh dengan dasar iman. Nah, ini konsepsinya, teman-teman sekalian. Ya, nanti kita akan lihat saat kembali, kita akan melihat ya, mungkin ada barangkali sebagian manusia yang berpandangan apakah mungkin, apakah iya. Ya, nanti lihat. Kan sama-sama meninggal juga. Saya tegaskan di pertemuan yang lalu kemarin, minimal ya orang-orang yang belajar seperti ini masih punya harapan ketika kembali, ketika pulang. Ya, daripada enggak sama sekali. Ya, sekarang kita balik tanya, kamu kalau meninggal kemana? Anda masih belum jelas. Kalau kami jelas. Ya, ayatnya ada, hadisnya ada. Kalau kami pulang ya dari kuburan, dijelaskan di kuburannya begini, pertanyaannya begini. Jadi kami itu jelas, alhamdulillah.
Dihisab jelas, diterangkan hisab begini, syaratnya begini, kondisinya seperti ini, kitabnya begini. Ya, ketika dapat rahmat masuk surga jelas diterangkannya. Nih surganya begini, kenikmatannya begini, pintunya begini, bahkan lebarnya segini dan sebagainya. Jelas. Yang ke neraka pun dijelaskan, yang ke neraka nih amalannya begini, jauhi, begini, begini, begini. Jadi semuanya jelas. Ketika semuanya jelas, kita jadi yakin. Kan kejelasan itu memberikan kekuatan untuk meyakinkan, gitu kan? Bagaimana kita bisa yakin kalau belum jelas? Kan nggak mungkin kan? Yakin itu setelah ada kejelasan. Datang pengetahuan, jelas, muncul keyakinan. Dan kita digambarkan. Nah, Anda nggak bisa memberikan penjelasan setelah meninggal, Anda kemana? Anda ngapain? Apa keterangannya setelah itu? Jadi, kalaupun kita meninggal, sama-sama meninggal. Meninggal itu kan mutlak. Anda yakin meninggal, kita yakin meninggal. Semuanya meninggal. Tapi kami Musa punya harapan. Apa harapannya? Ini yaumul akhir, keterangan jelas semua. Sedangkan orang-orang yang tidak meyakini, nggak ada iman, nggak punya harapan. Makanya meninggal saja dalam pandangan mereka. Ya kan? Nah, karena itu, kalau pengen punya harapan, cepat beriman. Kalau pengen punya harapan, cepat beriman. Makanya kita ada konsepsi yaumul akhir. Wabil akhirati hum yuqinun. Ya kan? Al-Baqarah ayat keempat itu. Dan dengan keyakinan-keyakinan mereka dipadukan itu terhadap akhirat. Terhadap akhirat itu keadaannya mereka yakin semuanya. Ya, ini gambarannya teman-teman sekalian. Nah, semua yang kita kerjakan dari kreasi amal soleh itu, apapun bentuknya, itu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ketentuan yang telah Allah tetapkan. Jadi Allah itu sudah menetapkan amalannya ini loh. Jadi nggak bisa kita kreasikan sendiri. Amal soleh itu sudah diatur juga. Ada yang ritual, sholat, ya kan? Ada yang terkait dengan Al-Quran. Ada yang terkait dengan misalnya harta, zakat. Ya, ada haji, ada yang terkait dengan amalan sosial, silaturahim, ya, udah diatur. Kan dibagi 3 tuh, ada akidah, ada ibadah, ada akhlak. Ini saja konsepsinya, gambarannya, ya kan? Nanti di versi terkait dengan akidahnya apa? Ada syahadatin, ya kan? Ya, makanya ditutup nanti dengan kalimat orang yang mampu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang viral sahih, di akhir hidupnya mengucapkan syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah, berpotensi masuk surga, dakhalal jannah. Ya, tapi apakah semudah mengucapkan itu? Tidak, belum tentu. Karena ada komitmen dari syahadat itu untuk mengerjakan ini. Kalau nggak mengerjakan, ya susah juga untuk mengucapkannya. Belum tentu bisa itu. Ya, maka ini teman-teman sekalian, ada salat, ada Al-Quran, ada zakat, ada haji, ada terus gambaran ke bawahnya. Nah, ini amalan-amalan soleh ini yang di pertemuan kemarin ya kita sampaikan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menjadi gambaran pintu surga yang akan dimasuki dari 8 pintu ini. Turunannya ke sini. Jadi ternyata kalau kita gali pintu-pintu surga abwab yang 8 itu, ketika kita turunkan keterangannya dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pintunya digambarkan di dunia ini dalam bentuk amal saleh, kreasi amal saleh. Ya, ini seperti yang telah dicontohkan. Ya, seperti yang telah dicontohkan. Kemarin kita sampaikan di surah Ar-Rahman itu kan gambaran dari pintu-pintu ini. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan siapa yang merasa takut akan keagungan Rabbnya sehingga dia mempersiapkan diri sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, disiapkan 2 surga. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kan kemarin sudah kita hitung kan? Ya kan? Dari ayat itu terus sampai dengan ke bagian yang terakhirnya 8 pintu. Wa min dunihima jannatan, yang amalannya nggak nyampe situ, ada amal yang lainnya lagi gitu kan, yang nggak sama dengan level amal yang pertama itu, gitu kan? Maka disiapkan lagi surga lagi, 2 surga lagi. Dan ketika kita hitung fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, menerangkan tentang surga ini 8 juga semuanya. Jadi seperti yang telah kita uraikan di pertemuan yang lalu. Yang baru mengikuti silahkan cek ya di video kemarin. Nah, ini rangkaian amal soleh ini seperti kisah viral yang disampaikan nanti dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Dan menariknya teman-teman sekalian, Imam Al-Bukhari menempatkan pembahasan ini sama persis terkait dengan puasa. Yang kitabus saum. Jadi di hadis Muslim itu kitabus syam, topik yang ke-13. Di Al-Bukhari kitabus saum, topik yang ke-30. Ya, ini yang sudah kita scan juga, sudah sampaikan ke teman-teman. Ini yang tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang nomor hadis 1897. Saya tuliskan dulu ya. Mungkin ada yang di YouTube yang menyimak juga yang belum mendapati. Ini tersambung ke Bira ya supaya mendapatkan referensi. Di sini hadis riwayat Al-Bukhari. Tahu dari mana Ustaz? Kita turunkan. Al-Bukhari nomor hadis 1897. Ini
Topiknya tentang Kitabus Shaum. Ya, kita turunkan aja ke sini. Ya, di saya ada kitabnya nih. Ya, ini kitabnya yang ini. Kemudian telah kita scan juga, teman-teman dapat yang ini kan? Ya. Baik ya. Dan spesifik sekali. Ya, Babur Rayyan lis-shaimin. Babur Rayyan lis-shaimin. Subtopik yang keempat di sini disampaikan bab subtopik penjelasan ar-rayyanu, kan pintu ar-rayyan lis-shaimin bagi orang-orang yang puasa. Sama persis dengan yang konfirmasi Sahih Muslim tadi. Cuman yang Sahih Muslim itu menyebutkan secara umum. Nah, ini indahnya nih. Ini indahnya referensi dalam Islam itu. Di Sahih Muslim menyebutkan secara umum itu 8 pintu, spesifik ar-rayyannya. Di Al-Bukhari dirinci ar-rayyannya plus ke bawahnya pintu-pintu yang lainnya. Yuk kita bacakan ya supaya jelas. Baik, saya bacakan yang di scan yang di upload ya dari kami dan sudah Anda download supaya maksud saya nyambung ini dengan yang di kitab. Silahkan ceknya. Ini sama dengan kitab untuk memastikan. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ar-rayyan lis-shaimi. Subtopik yang menjelaskan pintu ar-rayyan itu ada alif lam. Ar-rayyanu, kan? Pintu ar-rayyan itu lis-shaimin dikhususkan bagi orang-orang yang terbiasa berpuasa. Qala al-Imam al-Bukhari nomor 1896 dulu untuk menyambungkan ke bawahnya. Yang kita garis bawahi 1897, tapi untuk menyambungkan kita baca dari 1896. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Khalid bin Makhlad haddatsana Sulaiman bin Bilal qala haddatsani Abu Hazim an Sahal radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Kemudian yuqalu aina as-shaimun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Masyaallah. Sungguh di surga itu inna fil jannati baban, ada satu pintu yuqalu lahu ar-rayyan, kan? Dinamai pintu itu ar-rayyan. Ya, Nabi itu kan nggak sembarangan nyampaikan, bukan sekedar wahyu yang Allah kemudian sampaikan kepada beliau, tapi pengalaman peristiwa Isra Mi'raj itu seperti saya sampaikan pertemuan lalu memberikan kesan tersendiri. Ya, jadi Nabi itu udah nyaksikan saat peristiwa Isra kemudian Mi'raj, setelah itu kan menyaksikan naik ya langit 1, 2 terus sampai menerima perintah sholat, gitu kan? Itu menyaksikan, diberikan gambaran, bertemu dengan beberapa nabi-nabi, kan? Setelah itu kemudian disaksikan, diberikan gambaran secara langsung, sehingga menyampaikan kepada kita setelah pulang itu, wah surga itu sudah deh, nggak ada bandingannya, mala ainan ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, nggak pernah dilihat oleh sebelumnya, oleh orang-orang sebelumnya, nggak terbayangkan, karena Nabi lihat langsung kan, nggak sama dengan apa yang digambarkan oleh orang-orang. Jadi kalau ada sekarang yang mengilustrasikan, bikin gambar, bikin citra tentang surga, paradise misalnya kan, ya Aden dan sebagainya, itu nggak akan serupa, nggak sama dengan yang kita dengar cerita-ceritanya atau yang kita ilustrasikan. Jadi kalaupun ayat Al-Quran misalnya memberikan kepada kita gambaran, ada kenikmatan, sungai-sungai mengalir dalam, terus kita menghayal, ya, kita melamunkan seperti apa, nah nggak sama dengan yang kita lampunkan. Ayatnya benar. Ya, cuman kita ketika mencitrakan itu di benak kita nggak seperti itu, lebih indah dari itu. Ya, nah ini yang menarik, kemudian digambarkan kata Nabi dari pengalaman beliau kan di peristiwa Isra Mi'raj kemudian turun digambarkan, ya, termasuk informasi yang Allah sampaikan. Ada pintu disebut ar-rayyan, la yadkhulu minhu, kemudian tidak yadkhulu minhu shaimun, ya yang hanya masuk ke situ yang biasa puasa. Jadi satu amalan tuh dikonfirmasi, satu pintunya ar-rayyan. Amalannya apa? Puasa. Jadi kalau kita mau kasih gambarannya, ini amalannya apa? Puasa. Pintu ke surganya apa? Saat akan masuk ar-rayyan. Kan konfirmasi nih, konfirmasi pintu-pintu itu dari amalan. Ya, makanya Anda kalau masuk rumah ada berapa pintu tuh? Yang punya kosannya berapa pintu? Kasih namanya pintu surga tuh. Ya, satu ar-rayyan, satu apa. Ya, kalau musola sebut pintu babus sholah gitu kan. Ya, makanya kalau Anda masuk di masjid-masjid ya, kan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan ada pintu-pintunya spesifik kan? Ya, ada pintu yang terkait dengan nama-nama sahabat supaya diteladani, ada pintu-pintu yang terkait dengan sifat-sifat. Ya, sifat-sifat yang kita bisa memohon, babus salam, kan, babur rahmah dan seterusnya. Yuk, teruskan. Yadkhulu minhu shaimun, yang masuk ke situ hanya orang yang biasa puasa yaumul qiyamati, pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Enggak akan dimasuki oleh selain dari orang yang biasa puasa itu. Jadi sesuai karakter amalnya. Yang biasa puasa ya masuk lewat pintu ini, yang enggak biasa ya enggak masuk lewat situ. Ya kan? Kemudian yuqalu aina as-shaimun, maka nanti penjaga pintunya akan memanggil, mana yang biasa puasa, mana yang biasa puasa. Udah ada tandanya, nggak bisa ngaku-ngaku.
Yuk, saya so imun. Nggak bisa. Memang namanya so imun, tapi nggak biasa puasa, nggak masuk juga. Kan kalau laki-laki soim kan, soimun. Kalau perempuan pakai tak, soimah namanya. Misalnya saya soimun, saya soimah. Ya kalau nggak biasa puasa nggak bisa masuk. Kalau memang soimun, kamu soimah, tapi nggak biasa puasa, nggak masuk. Ya. Nah, kemudian la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Ya kan? Maka nggak ada satupun yang masuk situ kecuali orang yang biasa puasa. Kalau sudah semua masuk, ughliqa, ditutup rapat. Jadi ada ghallaqa, ada aghlaqa. Ada ghulliqa, ada ughliqa, itu beda. Ya, nanti kita akan lihat tuh kenapa saat Ramadan itu menggunakan tasydid, ghulliqa. Tapi kalau nanti saat masuk ya kembali ke akhirat itu tasydidnya hilang. Jadi pakai nanti bentuknya yang pakai hamzah. Ya, ughliqa itu menutup dengan cepat. Seketika ditutup gitu, tutup dengan cepat, ya kan? Jadi hanya memberi kesempatan pada yang biasa puasa saja, pada yang biasa puasa gitu ya. Jadi ini bikin penasaran, ada tasjih, motivasi ke kita. Jadi, kalau sesuatu kan yang penting ada pimpinan nih masuk ke ruang istimewa, ditutup plek gitu kan, cepat. Kita kan penasaran ada apa di situ. Kan ada rasa pengen kan? Ini maksudnya. Jadi ada rasa pengen kita untuk melihat ya, ada pengen kita kan penasaran tuh. Waduh mau ngintip gak bisa, ini gak bisa dan sebagainya. Ini kita bicara ahli surga ya. Kalau ahli neraka kita nggak bahas gitu. Ahli neraka kita nggak bahas. Jadi begitu kita melihat itu rasa penasaran muncul. Karena ini metode memahami hadis ini harus memberikan kesan kepada kita. Begitu cepat ditutup kita harus merasa ada apa di situ, keindahannya bagaimana. Dari penasaran itu kita pengen. Maka dari situ dari pengen bikin kurikulum di dunia, rajin puasa, latihan, ya kan? Selain yang fardu sunnahnya kita coba lakukan itu. Nah, masuk ke nomor 1897-nya, yang tadi dikonfirmasi di hadis Muslim juga ya, nomor hadis 1152. Jadi ada di Al-Bukhari, ada di Muslim. Nomor 1897-nya, qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Ibrahim ibn al-Munziri, qala haddatsani Ma'an, qala haddatsani Malik an Ibn Shihab an Humaid ibn Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, perhatikan nih kalimatnya teman-teman sekalian. Ini tadi yang saya sampaikan. Ini jenis-jenis amal saleh nih. Ada amalan sosial. Sosial tuh nanti ada yang terkait dengan kemasyarakatan, ada yang di keluarga. Hati-hati. Kadang-kadang keluarga tuh jadi pintu surga juga tuh. Hati-hati ya. Nanti ada yang ritual, ya seperti yang saya sampaikan, ada harta benda dan sebagainya. Man anfaqa zawjaini fi sabilillahi nudiya min abwabil jannati. Ya Abdullah, hadza khair. Masya Allah. Ya, siapa yang menyiapkan? Nah, infak ini dipahaminya menyiapkan di sini. Ya, siapa yang menyiapkan? Jadi harus lihat konteks ya. Kalau nanti belajar bahasa harus lihat konteks. Ini kata yang serupa dipahaminya apa di sini. Ya, karena nanti ada beberapa musyarakul lafzi, lafadznya satu tapi maknanya banyak. Ya, kayak ain tuh ada banyak sekali di bahasa Arab tuh. Ya. Siapa yang menyiapkan zaujaini fi sabilillah, dua orang anak. Ya. Dua orang anak untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berjuang tuh macam-macam. Ya, berjuang tuh macam-macam. Bisa misalnya dengan pengetahuan, masukin pesantren supaya betul-betul jadi hamba Allah yang baik, terus menegakkan agama misalnya, paham tafsir, ngajar tafsir, paham hadis, ngajar hadis dan sebagainya. Disiapkan. Ya, atau memang dia juga belajar umum, ya, tapi untuk berkhidmat pada kepentingan syariat juga. Ya, misal kita ambil contoh misalnya dia bergerak di bidang apa? Dia di arsitektur misalnya kan. Nah, sudah jadi insinyur nih, dia bisa desain musola, desain masjid yang bagus, jalan memfasilitasi untuk orang ibadah dan sebagainya. Fisabilillah, semua jalan yang mengantarkan pada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, ini Masya Allah pahalanya besar sekali. Ya, maka nudiya min abwabil jannah. Satu saat akan dipanggil satu di antara pintu-pintu surga. Ya, apa gambarannya? Ya Abdullah, hadza khair. Dipanggil. Ya Abdullah, ini perbuatan baik, maka dipanggil. Jadi ada satu pintu. Masya Allah luar biasa nih teman-teman. Ini motivasi bagi ayah bunda nih. Ya, bagi keluarga nih ya, bagi orang tua. Ini orang tua dipanggil tuh. Orang tua dipanggil. Ini salah satunya yang juga terkait dengan di Quran surah ke-13. Ar-Ra'd. Boleh tulis suratnya ya, surah ke-13. Ayat 23 sampai 24. Ya, bahkan di antara amalan yang orang tua menyiapkan untuk anak itu nanti hasilnya yang luar biasa. Apa yang didapatkan oleh anak itu orang tuanya ikut, dan saat masuk surga itu digandeng tuh orang tuanya, digandeng. Ya, saya ambil contoh spesifik lah. Misalnya orang tua menyiapkan anaknya itu jadi ahli Quran. Disiapin, walaupun orang tuanya bukan ahli Quran dalam pengertian misalnya yang penghafal. Orang tuanya baru rajin baca kan ahli Quran juga ya. Anaknya disiapin supaya hafal.
jadi ahli Quran betul, bisa menjelaskan Quran, bisa ngajarin, bisa ngimamin dan sebagainya. Itu begitu jadi, selain dapat akumulasi pahala yang diteruskan juga untuk orang tuanya, ya kan? Dia cari guru yang bagus, yang baik. Itu begitu pulang, anak diberikan kemuliaan. Kemuliaannya nanti ada di Quran surah 35. Ini Qurannya, Fatir. Ya. Di ayat yang ke-33. Jadi 32-nya ahli Qurannya, kemudian 33-nya itu kemuliaannya. Jannatu 'adnin yadkhulunaha, kan? Yuhallawna fiha min asawir. Jadi dia masuk nanti lewat surga Aden, ya. Kemudian dihiasi dulu sebelum masuk. Beda ahli Quran tuh beda, dihiasi dulu. Ya, min asawir ada gelang-gelang emas. Kalau di hadis At-Tirmidzi itu diberikan jubah kehormatan. Ya, kemudian mahkota kehormatan, libasul karamah dan tajul karamah. Jadi dipakaikan mahkota, dipakaikan jubah kehormatan, masya Allah, dihiasi dengan perhiasan emas dan sebagainya. Indah sekali. Nanti saat pulang, kan masih ada harapan saat pulang. Sekarang waktunya beramal. Dunia itu darul amal, dunia itu tempat beramal, ya kan? Nanti akhirat darussalam, darun nikmah, tempat ketenangan, tempat nikmat, ya, tempat pahala dan sebagainya. Nah, saat nanti orang tua menyiapkan nih seperti ini, anaknya jadi misalnya bagus, jaga aja sampai meninggal dunia misalnya, nanti dapat tuh insya Allah, dapat gambarannya, pahalanya dapat. Nanti saat meninggal kan pahala baru kelihatan rasanya saat meninggal, bukan sekarang. Ya, kalau sekarang gambaran dari kerja keras saja. Nanti setelah itu teman-teman sekalian, kembali ke akhirat, Quran surah 13. Ya, ayat 23 sampai 24 tadi. Perhatikan awal ayatnya sama dengan Quran surah 35 ayat 33. Yang di Quran surah 35 ayat 33, posisi paling kiri agak ke atas sedikit. Ya, Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Yang Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat 23-nya Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Ya, lihat kalimatnya. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Masyaallah. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Allahu akbar. Ya, jadi orang tua nyiapin anaknya tuh. Allahu Akbar. Dari sejak di dunia disiapin. Jadi ahli Quran. Jadi ini. Wah, Allah. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي اللهم صل على سيدنا محمد رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf ya. Allahumma shalli ala sayyidina. Nah, jadi ketika kembali kemudian teman-teman sekalian, maka anak ini yang disiapkan orang tuanya dapat hasilnya. Bahkan dari sejak mulai dihisab. Ya, jadi ahli Quran diberikan mahkota, orang tuanya dipakaikan juga naik. Kemudian apa yang terjadi? Allah menyampaikan langsung dan Allah pasti benar. Pasti benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Maka di surat Az-Zumar nanti kita mengatakan alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Segala puji bagimu ya Allah, engkau telah menepati janjimu. Engkau telah menepati janjimu. Nanti anaknya ini menggandeng orang tuanya. Jannatu 'adnin yadkhuluna, ketika masuk surga Aden itu dia gandeng kedua orang tuanya. Man salaha min abaihim. Nah, kalimatnya salaha, dari saleh itu. Ini yang mengonfirmasi hadis ini. Ya, man anfaqa zawjaini. Jadi ada 2 anak aja Anda siapkan itu kan. Apalagi yang 3, yang 4, apalagi semua anaknya disiapkan tuh. Beramal soleh semuanya. Itu menggandeng bapak ibunya nanti. Makanya saya sering katakan gini ya. Saya sering katakan, anak itu di dunia aja disiapin sampai masuk kampus IPK 4. Terus di wisuda menggandeng orang tuanya. Itu orang tuanya begitu bahagia. Anda kebayang nggak ketika di wisuda di akhirat itu? Ya, kebayang nggak? Jadi di dunia aja kebahagiaannya udah luar biasa. Ibu bapak, saya ingin tanya ya, ketika anak Anda misalnya dapat gelar nih, S1, S2, Master, S3, Doktor, terus Anda wisuda ada di situ menggandeng, difoto, diabadikan, Anda kan bahagia. Saking bahagianya Anda pajang tuh. Anda pajang di dinding-dinding itu, momen-momen membahagiakan, dan semua lelah itu hilang. Anda nggak peduli dulu mengeluarkan uang berapa, keringat dan sebagainya. Yang penting udah terlihat tuh, bahagia luar biasa.
Ya, dan ini lebih daripada itu semua, nggak ada yang sebanding gitu. Jadi begitu pulang tuh di wisuda, langsung Allah yang mewisuda. Ya, disaksikan semua penduduk langit dan bumi. Orang tua digandeng, apa nggak bangga tuh? Wa azwajihim, dan pasangannya. Jadi suami gandeng istrinya. Mungkin ada yang sudah menikah kan, anaknya juga. Namanya anak kan, pasti ada orang tua, dia punya anak lagi. Digandeng semua, jadi satu keluarga besar tuh. Jadi dia gandeng bapak ibunya, kemudian juga pasangannya, terus ada keturunannya juga. Mungkin berketurunan dari situ, terus jadi pahala jariah. Nah, begitu masuk, dia masuk lewat surga Aden. Tapi malaikat yang lain di setiap pintu, kan 8 pintu itu menyambut mereka. Disambut tuh di setiap pintu surga, diparadekan. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dari setiap pintu datang nyambut mereka dan mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat, Anda sabar saat di dunia. Makanya sabar, jadi anak tuh sabar. Sabar. Ya, sampai jadi baik. Di situ pahalanya. Justru ketika ada banyak di anak-anak itu mungkin yang terlihat tidak menyenangkan, kan di situ ada doa. Di situ ada kegelisahannya berubah ya, jadi doa, jadi pahala, di kebaikan. Jadi sabar itu ternyata tinggi nilainya. Sabar mendekatkan diri kepada Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah dekat dengan orang sabar. Anda pengen dekat dengan Allah, dikasih jalannya, kenapa menolak gitu kan? Nah, kemudian kalimat pertama dari malaikat yang menyambut orang-orang yang datang ke situ dengan sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Fa ni'ma uqbadar. Sekarang silahkan nikmati semua keindahan ada di sini. Nah, ini kalau Allah anugerahkan misalnya kan kesempatan untuk merawat anak-anak amanah, itu pintu surganya. Jadi lihat anak-anak kita itu, ya, lihat anak-anak Anda, lihat semuanya. Itu sebagai peluang surga. Ini surga saya ada di sini nih gitu. Jadi kalau kita melihat anak-anak itu dengan perspektif yang berbeda, positif, kelihatannya ini surga saya, itu senang kepada mereka. Ada rasa cinta, rasa merawat, gitu kan? Kalau memang lagi ngeselin juga kelihatannya, alhamdulillah surga saya nih. Gitu. Wajar kalau mau marah, wajar pada tempatnya. Ya, marah pada tempatnya, kemudian juga kalau senang pada tempatnya. Itu kalau ngelihat anak-anak kita seperti itu, masya Allah gitu. Ya, yang kemudian Ustaz, bagaimana kalau Allah belum memberikan kesempatan dan sebagainya? Banyak yang lainnya. Bukankah Nabi menyampaikan, ana wakafilul yatimi kahataini fil jannah, aku dan perawat anak-anak yatim itu dekat seperti di surga. Dengan Nabi lagi statusnya. Jadi semua itu tetap dengan indah. Allah tuh memberikan kepada kita dengan dasar kesiapan dan kemaslahatan untuk kita semua. Kalau Allah misalnya belum menganugerahkan, ada hikmah sesuatu, maka cari anak-anak yatim, rawat mereka, ya dirawat di pesantren Quran, biayai mereka dan sebagainya. Dan lihat dengan perspektif yang baik. Wah, ini peluang surga saya, ini kebaikan untuk saya. Jadi kalau semuanya begitu, kehidupan pun akan indah. Gak ada saling mencela, ya gak ada kita saling menyakiti orang lain. Untuk apa gitu? Ya, jadi kembali kepada diri kita itu, kalau kita bisa baik, lihat anak-anak sebagai peluang kebaikan. Jadi lelah yang dirasakan saat di dunia itu, di dunia pun akan terbayar. Jadi bonusnya dikasih dulu di dunia. Gak percaya silahkan deh, didik anak menghafal Quran aja. Ya, Anda baru lihat anak itu hafal 1 surat pun, itu sudah lega gitu, enak rasanya. Apalagi kalau sudah selesai Qurannya itu, masya Allah. Kadang-kadang nangis terus sujud, enak. Terus berjalan, terus kehidupan lebih tenang. Gak percaya silahkan, isi rumah dengan Quran, lebih tenang. Lebih tenang. Nanti puncaknya saat di akhirat. Jadi ini bagian pertama ya. Jadi ada pintu surga yang terkait dengan keluarga amalannya. Di sini teman-teman. Jadi kalau satu tadi Ar-Rayyan, ini ya. Ar-Rayyan. Ini amalannya puasa. Kemudian yang terkait dengan untuk keluarga, merawat keluarga dengan baik. Ya, khususnya ya, memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak. Ya, baik yang dari anak-anak biologis ataupun kita memfasilitasi anak-anak yang lain, misalnya yang kita jadikan semuanya berkhidmat fi sabilillah. Sabilillah. Semua di jalan Allah. Jalan Allah itu sabilillah, itu jalan yang baik-baik yang telah Allah tetapkan. Sekarang tinggal belajar jalan-jalan apa yang Allah ridhai, yang Allah senangi. Ya, ada yang bentuknya pengetahuan, ada yang pengabdian dan sebagainya. Yang baik-baik yang kita kreasikan, siapkan. Silahkan, Bapak Ibu tidak dilarang. Ada yang ulama intelektual, misalnya di bidang agama, silahkan. Siapkan anak-anak jadi ahli tafsir, ahli fikih dan sebagainya. Yang penting mendekat kepada Allah. Ini kan sudah ada contohnya di surah Ali Imran. Maka yang dipilih oleh Allah itu bukan Nabi, bukan Rasul. Supaya kita nggak ngeles. Wajar anak Nabi, wajar anak Rasul. Ya Maryam anak siapa? Anak Imran. Imran bukan Nabi, bukan Rasul. Hannah bukan Nabi, bukan Rasul, ya kan? Tapi diberi contoh oleh Allah. Surahnya apa? Ali Imran, nih keluarga ideal tuh begini. Nanti dari situ turun siapa? Maryam. Maryam disiapkan untuk apa? Nazarnya tuh apa? Nazarnya untuk dekat kepada Allah. Ini sama persis dengan kalimat Nabi. Ya, coba ayat 35-nya dibuka.
Idh qalat imra'atu Imran, "Rabbi inni nadzartu laka." Ya kan? "Ma fi batni muharrara, fataqabbal minni." Ya Allah, aku bernazar, aku siapin yang aku kandung sekarang ini, aku siapkan untuk berkhidmat kepadamu saja. Ini fisabilillah. Ya, jadi harusnya orang tua punya visi. Allah anugerahkan anak pertama, kasih amanah, siapin. Ini yang untuk ahli tafsir misalnya kan, ini ahli hadis. Ya, boleh saja intelektual ulama, ini yang aku siapkan jadi dokter penghafal Quran. Ini aku siapkan tentara penghafal Quran, polisi penghafal Quran misalnya. Ini untuk insinyur penghafal Quran. Nggak apa-apa. Yang penting apa? Pelajari sabilillahnya apa tuh. Ya, siapa yang bisa melakukan itu dan berhasil dia wafat, dia meninggal, dapat jariah dari transferan pahala anaknya, pulang dia, apa yang dia dapatkan? Dia. Jadi kiamat dipanggil, "Ya Abdullah, hamba Allah, hadza khair." Ini yang kamu kerjakan tuh bagus banget. Nih pintunya. Itu pintunya tuh. Ya, ini dua ya. Faman kana min ahli shalah, du'iya min babis shalah. Siapa yang termasuk dari ahli salat? Nih. Ahli salat. Nih, turunkan. Du'iya min babis shalah. Maka dipanggil dari pintu salat, babus shalah. Ada yang terkait dengan ibadah salat. Ya, di sini ada yang memberikan detil, ya, bukan hanya yang pokok saja. Yang pokok pun ada. Jadi ada orang yang dipanggil lewat pintu salat, ya, walaupun dia misalnya jarang salat sunnah, dia ngejar salat fardu, tapi dia sangat betul-betul menyiapkan. Ya, gambarannya begini, misal seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah sangat mencintai hambanya yang sholat tepat pada waktunya. Di antara amalan yang dicintai oleh Allah, kata Nabi, as-salatu ala waktiha, atau salatu fi waktiha, atau kama qala Rasulullah SAW, sholat tepat pada waktunya. Jadi dia tuh sudah menyiapkan waktu-waktu sholat. Pokoknya nanti zuhur jam sekian, asar jam sekian, sebelum tiba waktunya udah siap-siap. Ya. Yang disiapkan tuh bukan hanya tahu waktu. Ya, bukan hanya sekedar dia siapkan waktu. An-Nisa ayat ke-103, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Al-Baqarah ayat 238, dia jaga itu, hafidhu 'alas salawat. Kemudian yang paling menarik apa? Dia siapkan penampilan yang baik juga. Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Setiap ada panggilan dia udah pakai pakaian yang bagus. Jadi kalau mau sholat tuh pakaiannya bagus, harum, untuk laki-laki baik gitu kan. Perempuan disiapkan pakaian yang paling baik, ya, yang paling layak untuk digunakan sholat. Nah, semua ini ketika Anda menyiapkan sesuatu dengan baik, ya, presisinya tinggi, itu termasuk ahlun fihi. Ya, keluarga, bagian di dalamnya. Ya, sama persis, ahli matematika kan senang matematika. Begitu matematika disiapin, betul, itu ahli matematika. Ahli fisika, ketika ada pelajaran fisika, senang fisika disiapin. Kan beda, kalau orang senang itu beda persiapannya, itu ahlinya. Dia ahli fisika, dia ahli matematika, memang terlibat di situ, berkecimpung di situ. Ahli sholat, memang spesifik di sholat. Dan biasanya kalau sudah sholat fardunya bagus, akan senang sholat sunnah. Itu sudah hukum itu. Ya, makanya dia tahajud, bangun, duha dia kejar. Yang saya kemarin turunkan itu, ya, kebiasaannya dilatih tuh, dikumpulkan. Nah, kalau orang terbiasa seperti itu, maka digolongkan dalam ahli sholat. Faman kana min ahli sholat, nudiya min babis sholat. Siapa yang termasuk dalam golongan ahli sholat, maka akan dipanggil dari pintu sholat. Dipanggil. Ainal musallin, mana ahli sholat, kan? Ainal musallun, mana ahli sholat. Kemudian, waman kana min ahli jihad, du'iya min babil jihad. Siapa yang termasuk dari ahli jihad, dipanggil kemudian dari pintu jihad. Ada pintu jihad. Oh, jihad tuh banyak sekali aspeknya. Jihad. Ya. Ada jihad dengan harta. Wajahadu bi amwalihim, harta. Nah, jangan salah. Anda yang misalnya diberi kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas banyak sehingga banyak terkumpul harta, terus harta digunakan fi sabilillah. Sama juga ini mana anfaqo zaujaini, ini mana anfaqo fi sabilillah. Wah, itu pahalanya banyak banget. Banyak banget. Batas terendahnya itu 700. Yang di Al-Baqarah ayat 261 itu. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu batas terendahnya. Ya, paling tingginya wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini Masya Allah tinggi sekali nilainya. Ya. Ya, dalam kondisi-kondisi seperti sekarang kan banyak orang membutuhkan, kan? Ya, misalnya kondisi saat ini ada yang butuh support, Anda support sebaik yang bisa Anda lakukan. Diniatkan karena Allah, ya kan? Nah, ada kelebihan orang sakit dibantu misalnya biayanya. Skemanya ada zakat, ada infak kan, ada sedekah dan sebagainya. Nah, kalau ada tuntutan militer, nah dia berjuang sampai dengan jiwanya kalau ada tuntutannya.
Ya, ya misalnya kita tidak berharap itu kan, kita berharapnya tenang, nyaman, damai, jalan. Tapi seringkali selalu ada tuntutan, kondisi-kondisi yang menjadikan terlibat di dalamnya, berjuang. Makanya saya selalu menyarankan ya, yang ada di misalnya di bidang militer, seperti tentara kita tuh yang muslim, ya kan? Atau juga di polisi, walaupun tugasnya Kamtibmas, itu ada bagian-bagian tertentu yang mungkin ada resiko-resiko juga kehilangan nyawa. Ya, makanya beda gitu antara militer dengan sipil. Nah, ini babnya harus dipelajari untuk yang muslim. Dan ini menumbuhkan motivasi yang sangat kuat. Ya, ketika meninggal bisa fisabilillah. Ya. Kemudian ada apa lagi misalnya di ilmu, pengetahuan, ilmu. Nah, jihad pakai ilmu. Ya, ada yang menyoal dengan ilmu, dijawab pakai ilmu. Kan ini ilmu itu dahsyat teman-teman sekalian. Orang nggak pakai senjata, pakai pengetahuan, dengan kata-kata tertentu bisa keluar dari akidah. Bisa keluar dari akidah, ini yang repot nih. Ada orang yang goyang akidahnya hanya dengan kata-kata saja, nggak pakai apa-apa. Nggak diancam, nggak apa, dengan kata-kata, keluar kata-kata. Maka apa yang membentengi itu? Ya ilmu. Ya. Karena itu turunlah Quran surah 9 At-Taubah ayat 122. Ya, yang menyamakan pahala orang yang berjuang dengan pengetahuan itu dari belajar sampai yang berjuang secara militer. Jadi kalau ikut misalnya latihan militer, sekolah militer dan sebagainya, itu senafas dengan orang-orang yang berjuang dengan pengetahuan, belajar, tapi diniatkan dengan benar. Ya, makanya saya sering katakan ya, yang teman-teman ekspatriat yang di luar udah punya ilmu yang bagus yang bisa membangun bangsa tuh balik, bangun lagi dan niatkan membangun karena Allah Subhanahu wa taala supaya berkah gitu ya. Berkah, hidupnya berkah, bangsanya berkah, khususnya yang belajar ilmu agama, balik lagi. Ya kalau belajar agama ke tempat-tempat yang jelas. Jadi belajar agama ke tempat yang tidak pernah tahu tentang agama. Ya mereka aja yang ngajar nggak pernah sholat. Gimana Anda belajar agama dari orang nggak pernah sholat? Nggak sholat, nggak puasa dan sebagainya. Kalau belajar agama nggak usah nanggung. Ke tempat-tempat yang memang pusat agama. Berangkatlah ke Al-Azhar, berangkat ke Ummul Qura di Mekah, Jamiah Islamiyah di Madinah misalnya, kuliah dakwah di Tripoli, Zaituna di Tunisia, berangkat yang jelas kampus-kampusnya. Ini berangkat ke kampus-kampus yang nggak pernah belajar, kampus orientalis lagi. Ya, saya sih nggak usah urutkan daftarnya, tapi kadang-kadang kampus-kampus yang spesial, bangga masuk, jurusannya apa? Ya, jurusannya ada yang Asia Barat, ada macam-macam, jurusannya kayak tafsir, tapi ngerusak tafsir. Makanya pulang-pulang konslet itu, kasihan. Udah masuk pesantren, lama-lama udah belajar hafal Quran, pulang-pulang malah merusak Qurannya. Ya belajar apa itu? Jadi saya tuh suka kadang-kadang ada keselnya juga gitu. Anda tuh belajar agama tapi ke tempat orang yang tidak meyakini agama. Belajar tentang fikih sholat ke tempat orang yang tidak pernah sholat. Akhirnya merusak sholat itu sendiri. Pulang-pulang jadi nggak sholat. Masjidnya kosong, pindah ke tempat orang lain. Yang disoal tentang ajaran agama sendiri. Kan jadi ironi di sini. Maaf ya, ini coba untuk meluruskan gitu perspektifnya ke tempat yang benar. Ya, ini kan argumentasi ilmiah gitu. Anda kan kalau belajar matematika, maka kan ke tempat yang paham matematika. Ya kan? Jelas kan? Nggak ada orang belajar matematika ke tempat sejarah misalnya. Nah, sejarah matematika sih iya, tapi kan nggak tahu rumusan-rumusan. Sama persis belajar agama, belajar Quran ke tempat yang tidak terkait dengan support Qurani. Nah ini jihad. Ya, nanti ada turunan lagi ke bawahnya. Ya seperti ya, nggak banyak orang tua berjihad merawat anak, seorang istri yang tengah mengandung, jihad juga gitu kan dalam kandungannya. Ya, demikian yang menyusui juga dan seterusnya, banyak nanti ya ragam-ragam ke bawahnya. Ya. Ya termasuk kalau musim-musim wabah yang betulan ya, betul-betul wabah yang ditangani itu Masya Allah tuh dokter bisa berjihad, perawat berjihad dan sebagainya. Bahkan yang korbannya yang menjaga diri pun supaya tidak tersebar keluar itu bagian dari jihad fisabilillah itu. Dan tapi tingkatannya beda-beda. Nanti kan ada 3 jenis. Ya, jadi 3 jenis. Nah, ada jihad yang dinilai sebagai dunia dan akhirat. Ya, ada jihadnya dunia dan akhirat. Jadi disebut jihad dunia akhirat. Jadi dia itu yang enggak dimandikan, ya langsung dengan pakaian yang melekat di dalamnya, gitu ya. Ya sudah langsung dikuburkan dan sebagainya. Seperti ada tuntutan militer yang memang berjuang di jalan Allah. Ya, seperti dulu masa-masa penjajahan kan para ulama kita dan seterusnya. Ada jihad akhirat dunia. Jihadnya akhirat, dinilai jihad di akhiratnya itu. Masuk kategori ini. Ya, babul jihad masuk tuh dipanggil. Dia nilainya akhirat. Tapi di dunia orang nggak mengenalnya sebagai ahli jihad. Ya. Siapa di antara mereka? Banyak ini. Ahli ilmu, para ulama dan sebagainya. Ada yang kena wabah misalnya, ada yang tenggelam tapi di situ dia banyak berzikir kepada Allah dan sebagainya. Itu jihadul akhirah dunia. Yang ketiga ini yang jelek, jihadul dunia dunal akhirah. Jihadnya di dunia seperti kelihatan orang jihad tapi di akhirat gak disebut jihad. Seperti apa misalnya? Ya orang ikut dalam misalnya perjuangan militer tapi niatnya bukan untuk akhirat.
ya hanya untuk jadi pahlawan saja, hanya untuk kelihatan yang paling hebat. Nah, ini dunia dapat penghargaan dunia, tapi akhirat tidak. Ya, kembali ya teman-teman, teruskan. Kemudian waman kana min ahli siyami du'iya min babir rayyan. Tadi, siapa yang jadi bagian ahli puasa dipanggil dari pintu ar-rayyan. Jadi sudah ada pintu ar-rayyan, pintu keluarga gitu kan, yang infak, pintu salat, pintu jihad. Kemudian apalagi waman kana min ahli sedekah. Ya, du'iya min babis sedekah. Siapa yang termasuk dari pintu sedekah, maka dia juga dipanggil dari pintu sedekah. Nah, nanti ada kitab bagus nih ya, karangan Syekh Abdurrahman Al-Mubarakfuri. Namanya Tuhfatul Ahwadhi. Tuhfatul Ahwadhi. Tuhfatul Ahwadhi. Tuhfatul Ahwadhi fi syarah Jami' At-Tirmidzi. Kalau nggak salah ini judulnya. Cari aja Tuhfatul Ahwadhi. Kalau nggak salah judulnya ini nih, Tuhfatul Ahwadhi fi syarah Jami' At-Tirmidzi, karangan Syekh Abdurrahman Mubarakfuri. Nah, itu ada bagian yang dikhususkan untuk menampilkan kan riwayat-riwayat yang disampaikan kesimpulannya oleh para ulama, pintu-pintunya itu. Ya, jadi kita kan dapati contoh-contoh dari Nabi nih, contoh-contohnya pintu salat, pintu jihad, pintu sedekah dan seterusnya. Nah, nanti dikumpulkan lagi tuh. Ya, para ulama nanti menggali di Al-Qur'an, menggali di hadis, nanti mengeluarkan nih pintu-pintunya. Di antaranya apa nanti? Ada pintu silaturahim. Tuh, pintu zakat, pintu haji. Ya, kan belum disebutkan di hadis ini. Nanti di hadis-hadis yang lain kita akan temukan, ya kan? Jadi nanti yang sudah berhaji, hajinya mabrur, dijaga sampai meninggal, dipanggil lewat pintu haji. Yang senang zakat, pintunya pintu zakat. Yang senang silaturahim dalam kebaikan, ya kan? Kunjungi teman-teman orang tua misalnya, atau ya ulama-ulama atau orang-orang saleh yang baik-baik, memang untuk belajar dari kebaikannya. Ya, tapi ada babnya sendiri, nggak boleh maksa. Maksa jadi jelek gitu. Saya sudah mengamalkan hadis, ya tapi lihat konteksnya juga. Jangan orang lagi istirahat dibangunin, orang bukan waktunya dipaksa-paksa dan sebagainya, atau harus menghentikan kegiatan yang lebih besar. Tidak. Ya, ketika ada niat itu sudah diberikan pahala di dalamnya. Nah, ini yang dimaksudkan teman-teman sekalian. Nah, apa kaitan dengan kisah kemarin yang kita berhenti sebelumnya? Faqala Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Abu Bakar As-Siddiq setelah mendengar itu, beliau kan jenius nih. Ya, Abu Bakar tuh memetakkan sesuatunya sangat baik gitu. Makanya kan beliau termasuk orang yang hebat di manajemen, ya, terutama di bidang ekonomi gitu kan, di dagang, di bisnis itu paham betul, pakar. Nah, ini dilihat tuh ilmunya diterapkan di sini nih, ya. Wah, harus ada keuntungan besar nih. Kalian kan disebutkan satu-satu dipanggil. Maka Abu Bakar berpikir, melihat, bertanya pada Nabi. Ya, beliau menyatakan bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Masya Allah, kalau sudah di Arab tuh kalau sudah ada kalimat bi abi, ya, anta wa ummi gitu kan. Demi bapak dan bapakku dan bapak engkau dan ibuku ya Rasulullah gitu kan. Ya, ini sudah membawa bapak dan ibu. Kalau sudah bawa bapak dan ibu itu berarti serius gitu ya. Jadi kalau ada orang Arab itu berkata begini, bi abi anta wa ummi gitu kan, demi bapak dan ibuku, ya, kalau udah nyampaikan itu pengen tahu sesuatu, nah itu berarti serius. Ya, serius. Ya Rasulullah, ma ala man du'iya min tilkal abwabi min daruratin fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha. Itu kan pintu itu, setiap pintunya penting sekali gitu. Terus menyenangkan, dipanggil. Ya, sangat istimewa setiap pintunya. Tapi pertanyaan saya, kata beliau, fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha. Ada enggak yang dipanggil di semua pintu itu? Di semua pintu manggil. Masya Allah. Ya. Ada orang nanya misalnya, bingung nggak dipanggil di setiap pintu? Ya nggak begitu caranya. Iman dulu aja, iman dulu, kerjain dulu, ntar pulang tahu caranya. Ya, jadi kalau kita masih punya harapan, kalau nggak punya harapan jangan ngolok-ngolok, namanya nggak punya harapan. Ini aneh, udah nggak punya harapan ngolok-ngolok. Anda itu kalau nggak beriman, ya misalnya, udah jangan ngolok-ngolok orang beriman, istihza. Ya. Itu ada di Al-Baqarah 14-15 itu. Kenapa? Karena Anda sendiri nggak punya harapan. Nggak punya harapan kan ditanya aja kan nggak jelas. Pulang kemana aja kan nggak bisa jawab. Jadi selesaikan dulu dengan nasib masing-masing gitu. Nanti ketika kembali baru ketahuan. Jadi kalau kita sarankan, makanya kan kita diminta untuk banyak mendoakan. Jadi kita mendoakan tuh kalau ada orang-orang yang demikian, kita doakan supaya dapat hidayah, dapat kebaikan, gitu kan? Nah, nanti apakah kemudian ada yang dipanggil dari semua pintu itu ya Rasulullah? Masya Allah, jadi kebanggaan tuh, ya. Dan diparadekan nanti jadi kebanggaan.
Ya, dan nanti di hadis-hadis lain bisa saling mengungguli. Dan dari situ itu yang disebut fastabiqul khairat. Ya, gambaran dari Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 148. Ya, nanti ke sini dulu baru kita kembali ke Quran. Apa jawab Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am wa arju an takuna minhum." Ya. Ada yang dipanggil dari semua pintu itu dan aku berharap, aku bermohon pada Allah engkau termasuk bagian dari mereka. Wah, alhamdulillah ada home di situ. Kita masih bisa masuk tuh. Ya, tapi Abu Bakar spesial radhiyallahu taala anhu, itu udah spesial sendiri. Sahabat Nabi, mertua Nabi, nemanin di dunia, nemanin di alam kubur, nemanin di akhirat. Udah. Wa arjuan takuna minhum. Di dunia kan sama Nabi sahabatan. Di kuburan berdampingan. Ini di semua level. Hijrah dampingin Nabi. Makanya keterlaluan kalau ada yang masih mencela Abu Bakar. Dia nggak paham itu keutamaan Abu Bakar ya. Jadi Masya Allah hidupnya sahabat Nabi, mertua Nabi, menemani Nabi hijrah, menemani Nabi di alam kubur, menemani Nabi di akhirat. Dan diperebutkan oleh semua pintu surga. Tapi apakah kemudian Abu Bakar sampai dengan ada doa Nabi seperti itu, arju an takuna minhum, selesai di situ? Tidak. Ternyata apa yang beliau lakukan? Ini yang harus kita lakukan di sini. Ya, kita masih beruntung, alhamdulillah bersyukur pada Allah, ada kalimat hum-nya, wa arju an takuna minhum. Ya, aku berharap bermohon pada Allah engkau termasuk bagian dari mereka itu yang dipanggil. Berarti mereka tuh ada banyak di situ. Mumpung masih hidup, kita ada peluangnya. Maka kita mesti belajar pada sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Apa yang dilakukan oleh beliau? Jadi ketika mendengar kata-kata Nabi itu jadi motivasi. Nah, ini cara membaca hadis itu begitu. Jadi kalau ada kebaikan jadikan motivasi. Dari sini diturunkanlah jadi kurikulum oleh beliau. Apa saja sih pintunya? Jadi amal soleh ini diturunkan oleh beliau. Dari sejak saat itu semua peluang amal soleh yang bisa dikerjakan, khususnya yang disebutkan Nabi, itu jadi kegiatan harian. Ya, jadi punya catatan harian nih. Apa aja nih amalan-amalannya? Apa yang terjadi? Satu kali ada kisah teman-teman. Nabi itu kan kalau ketemu dengan sahabat, kadang-kadang ngasih tausiah, kan? Kadang-kadang ngasih arahan, mau'izah, nasihat, tapi kadang-kadang juga ngasih motivasi. Satu kali Nabi bertanya. Ya, ini viral sekali riwayatnya. Siapa yang sudah sholat hari ini gambaran kita aja. Angkat tangan semua. Semua sahabat angkat tangan itu. Ya, kalau disebut sholat itu jamaah maksudnya. Ya, jamaah. Iya, siapa yang jamaah? Angkat tangan semua. Dah. Siapa yang sudah infak? Angkat tangan. Sebagian belum. Ya, atau sebagian tidak. Siapa yang sudah nengokin orang sakit? Angkat tangan. Yang tadi yang agak banyak infak turun lagi. Sebagian masih angkat tangan. Siapa yang sudah menyolatkan jenazah? Ini yang tadi nengok tuh. Sebagian turun. Hanya tinggal segelintir yang ngantarin jenazah. Yang nyolatkan jenazah. Nyolatkan sudah. Siapa yang ngantarkan jenazah? Masya Allah. Di semua yang ditanya Nabi, Abu Bakar angkat tangan. Di semua yang ditanya Nabi, Abu Bakar angkat tangan. Dan mendapat pujian dari Rasulullah SAW pada saat itu. Dan juga memberikan gambaran kepada kita untuk tidak menyakitinya. Ya. Jadi saya ingin gambarkan begini. Orang yang didoakan Nabi saja tetap berikhtiar untuk mensyukuri apa yang telah Allah sampaikan, berikan lewat lisan Nabi SAW. Itu masih ikhtiar. Ya. Sama persis kan ketika Nabi SAW pun sudah dapat jaminan surga yang sangat tinggi sekali. Sampai turun surah Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kan? Itu jaminannya surga udah diberikan. Di dunia pun diberikan kehormatan tertinggi. Siapa yang menyoal diputus oleh Allah semua rahmat Allah. Jadi yang ngolok-ngolok Nabi, yang menjelek-jelekan Nabi dan sebagainya. Itu diputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang memusuhimu, menyakitimu. Ya Muhammad SAW terputus tuh. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada di antara insan mengaku beriman cepat taubat sampai benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Tapi apakah itu kemudian menjadikan Rasulullah SAW tidak beramal? Tidak. Tetap beliau. Bahkan kalimatnya fasalli li rabbika wanhar. Kalau kamu sudah mendapati itu, syukuri nikmat itu dengan apa? Dengan banyak melakukan penyembahan kepada Allah. Syukurnya hamba itu kan membuktikan penghambaannya. Ya. Maka tunaikan, berdoa, banyak salat. Engkau kemudian berderma dengan harta, wanhar berkorban dengan yang terbaik. Nahara itu kan unta. Ya, jadi ternyata teman-teman kalau dapat anugerah itu tambah syukurnya itu dengan tingkatkan ibadah. Bukan diam. Silahkan cek ya kisah viralnya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Ya nggak usah jauh-jauh lah di kitabnya Imam Nawawi saja. Ya, punya kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran itu kan kitab dasar. Ya bagaimana Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhuma jami'an dan sahabat yang lain yang kaya-kaya banget itu, kebangetan kayanya. Itu syukurnya apa? Malam-malam tuh mereka masih terus tahajud, nggak putus tahajud tuh sampai hatam Al-Qur'an.
Ya itu berkah lah waktunya. Jadi jangan dibandingkan gimana bisa hatam semalam. Ya beda antara orang berkah itu dengan yang belum berkah atau yang berkahnya banyak dengan yang berkahnya sedikit itu beda. Keberkahan diberikan. Allah tuh kalau sudah berkehendak jadi. Ya jadi kalau sudah berkehendak. Orang tidur aja karena Ashabul Kahf kayaknya baru sehari tidur ternyata 309 tahun. Ya kan? Jadi kalau kita itu betul-betul memasuki ruang-ruang pendekatan kepada Allah dengan spektrum yang tinggi, ya semangat yang tinggi, kemudian juga takarub yang tinggi, keberkahannya akan tinggi. Rasanya tuh luar biasa gitu. Ya, luar biasa. Nah, ini yang dimaksudkan teman-teman sekalian. Jadi, kita simpulkan bahwa yang dimaksud pintu-pintu surga itu, teman-teman sekalian, ya, yang ada 8, itu citranya di dunia diberikan pada amalan. Maka jadikan kurikulum seperti sahabat Nabi melakukan itu. Sahabat tertinggi kan Abu Bakar As-Siddiq itu. Ya buat kurikulum dari sekarang. Sekarang pertanyaannya, Ustadz, gimana melatih itu supaya bisa konsisten tuh? Ya, kita harus punya momentum. Siapkan momentumnya tuh. Siapkan semangatnya. Nah, boleh nggak kita minta sama Allah? Boleh. Sebelum minta udah dijawab. Saking sayangnya Allah kepada kita, dikasih langsung peluangnya. Kapan itu? Ramadan. Makanya Ramadan itu terkumpul semua peluang amalan dan dikumpulkan motivasi kuat kita untuk mengerjakan amalan itu. Yang nggak biasa sholat sunnah tuh ngejar sholat sunnah. Nggak percaya silakan cek. Yang nggak biasa baca Quran bisa megang mushaf tiap hari maksain diri baca. Yang nggak biasa infaknya dijari mana yatimnya, mana du'afanya, mana fakirnya, ya dan sebagainya. Itu bisa, makanya keluarkan dari sekarang. Jadi wajar ketika Ramadan itu peluangnya pintu-pintu surga terbuka. Ini maksud hadis itu. Futtihat abwabul jannah, abwabur rahmah. Baru kita nyambung ke hadisnya. Maka saat Ramadan itu, dengan kita banyak meningkatkan amal-amal itu, maka peluang pintu-pintu surga yang kita masuki itu lebih besar lagi. Maka digambarkan futtihat. Kenapa pakai tasydid? Ya, tasydid itu bermakna tadarruj. Ya, sesuatu yang bertahap, bertahap. Kalau aftaha yuftihu, uftiha misalnya kan, dibuka itu sekaligus semua brak gitu. Tapi ketika menggunakan kata futtiha pakai tasydid, ya, itu ada kesan metafornya tuh. Ya, sesuatu yang dibuka secara bertahap pelan-pelan itu menggunakan tasydid, pakai tasydid yang terukur. Nah, jadi seakan memberi kesan kepada kita dengan pemaknaan metafor, dibukakan pintu-pintu surga yang 8 dibuka tuh, yang luar biasa indahnya itu. Itu dibuka pelan-pelan, itu sebagai gambaran kembali kepada amalan kita. Semakin kita mengerjakan amalan itu dengan kuat, maka semakin terbuka peluang kita memasuki surga. Pintunya terbuka untuk kita. Kalau kita konsisten dan jaga sampai dengan meninggal. Jadi Ramadan itu peluang besar. Nah, pertama membaca hadis ini kita pahami dengan makna majazi karena ada nilai balaghahnya. Maksudnya apa? Dibuka pintu surga itu adalah gambarannya dibukakan kepada kita kesempatan, peluang-peluang untuk memasuki surga saat kembali kepada Allah dengan amalan-amalan kita yang dilatih dalam Ramadan itu. Itu maksudnya. Jadi idza jaa Ramadhanu, ketika tiba Ramadan, idza kana Ramadan, telah hadir di Ramadan, idza dakhala Ramadan, telah kita masuk ke Ramadan, futtihat abwabul jannah. Ada peluang pintu-pintu surga terbuka. Lewat apa? Amalan. Makanya dari sekarang siapkan amalnya. Amalan apa yang penting-penting? Kemarin kita udah keluarkan sebagiannya. Yo, yang infak, apa nih potensi siapin. Sholat siapin, apa aja. Cari semua. Udah itu siapkan. Begitu kita siapkan, kalau bisa tuh 8 pintu keluarkan, pelajarin. Ramadan dilatih, 30 hari kan latihan. Nanti jadi kebiasaan, pasca Ramadan pertahankan sampai kita wafat. Terbuka semua tuh. Futtihat abwabul jannah. Nah, jadi kenapa pakai tasydid futtiha? Nah, itu kembali memberikan kesan tentang kesungguhan, keseriusan dalam beramal. Karena pintu surga diikat dengan amalan. Ya, makanya terbuka pelan-pelan itu tergantung amalan kita. Kalau amalan kitanya kencang terbuka tuh. Itu gambarannya. Nah, itu makna metafornya. Ya, ada yang menjadikan ini maknanya makna hakiki, betul-betul dibuka, terbuka. Jadi seakan-akan memberi peluang kepada kita, nih pintu surga sudah terbuka. Kalau sudah terbuka, kalian mau beramal nggak untuk masuk? Nah, hampir sama saja pemaknaannya, ya kan? Nah, jadi ini gambarannya yang pertama ketika dibukakan pintu-pintu surga itu, artinya apa? Kita harus bersemangat untuk beramal. Ya, bahasa gampangnya begitu. Kalau sudah tiba Ramadan, semangat beramal. Semangat untuk bekal kamu pulang. Dibukakan nanti pintu-pintu surga. Cari amalnya lewat amal saleh untuk mendapati pintunya. Nah, jadi kalau nanti sudah dapat, teman-teman sekalian, lewat amal soleh itu terjadi peningkatan. Peningkatan yang dihasilkan dari amal soleh itu disebut takwa. Ya, hasil peningkatan dari amal soleh itu meningkat, kumpulan kebaikan. Khairnya kan dapat tuh, khair. Dari hasanah kan sifat nilainya khair kan, ajrun jadi khair kan.
Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kumpulan khair itu disebut takwa. Makanya setiap amal soleh itu seringkali disandingkan dengan takwa. Coba puasa kita baca lagi. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salat nih, salat ya. Salat nih. Al-Baqarah ayat 2 sampai 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Nyambung juga ke infak. Haji nih, haji umrah. Al-Baqarah 197. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin. Tuh dah. Wa ma taf'alu min khair, khair disebut. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Takwa lagi. Takwa, takwa, takwa. Nah, begitu meningkat takwanya, kalau kita rumuskan begini. Ya. Ini gambaran persamaannya nih, Masya Allah dapat banyak kita subuh ini. Iman, amal saleh, sama dengan takwa, sama dengan rahmat, sama dengan surga. Ini persamaannya. Ya. Iman, sama dengan amal saleh, sama dengan takwa, sama dengan rahmat, sama dengan surga. Orang yang memiliki kunci iman, dikreasikan amal itu dengan imannya menjadi saleh, akumulasinya terkumpul takwa, dari takwa bisa mendapatkan rahmat, dari rahmat bisa mendapatkan surga. Ini kurang lebih seperti ini jelasnya. Ya, karena itu jangan heran kalau di Al-Quran nanti ada sandingan antara iman, amal saleh dengan takwa. Ya seperti puasa lah, gampangnya kita contohkan. Ya ayyuhalladzina amanu, iman. Kutiba alaikumus siyam, amal saleh. Kan? Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa. Begitu takwanya meningkat dapat rahmat, dari rahmat turun surga. Ya, nanti ada bonus rahmat nih. Kalau takwanya semakin tinggi, bonus rahmat turun di dunia. Ya, turun di dunia. Masih ingat gak kemarin saya sampaikan ketika doa masuk masjid? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kan kemarin saya turunkan kan jenis-jenis rahmat. Ada yang terkait dengan surga, ada yang solusi dari berbagai persoalan kehidupan yang dialami. Ya, contoh solusi ini kan. Nih. Dapat rahmat, dapat solusi. Semua masalah kehidupan diringankan oleh Allah. Gampang diatasinya. Makanya kuncinya di takwa. Ini yang dimaksud Quran surah 65. Kita bisa keluarkan ayatnya. Quran surah 65. Di akhir ayat kedua tuh sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka diberikan solusi, makhraj. Nah, ini rahmat Allah yang diberikan saat di dunia. Di antaranya berbentuk apa? Solusi. Ya, dari berbagai persoalan yang dialami. Diringankan, bukan nggak punya masalah, diringankan masalahnya. Jadi masalah yang sama yang diatasi orang lain boleh jadi berat. Ya, bagi kita yang meningkat takwa, ringan jadinya. Jadi Allah sudah lapangkan dulu hatinya untuk menerima itu. Diringankan. Nah, setelah ringan itu rizkinya dimudahkan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di akhirat puncaknya surga ini. Karena itu ketika pintu-pintu surga dimasuki, ya dimasuki teman-teman sekalian, itu yang pertama kali ya yang disebutkan langsung oleh Allah, ini turunan takwanya, puncak ininya. Ya, kalau di dunia kan sandingan iman amal saleh, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Kreasi ini puncaknya menghasilkan khair. Akumulasi khair menjadi takwa. Begitu kemudian takwa terkumpul, rahmat dapat, masuk surga. Buka Quran surah 39. Az-Zumar. Ayat 73. Yuk kita lihat. Takwanya itu disebutkan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya, Masya Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allahu Akbar. Ya kan? Janji Allah ditepati. Setelah tiba, berangkat ke akhirat, semua selesai, masuk surga, rombongan zumara masuk surga. Ya, siapa orang-orang itu? Ittaqaw rabbahum, orang yang takwa kepada Rabbnya, berhasil mengakumulasikan bentuk khair dari kreasi amal solehnya yang bersumber dari imannya. Ya, apa kaitan dengan pintu-pintu ini yang banyak? Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Allahu Akbar. Sampai ketika mereka tiba di depan surga itu, di depan pintunya, wa futihat, yang tadinya di dunia pakai tasdid, fattaha yufattihu, futihat. Ini di dunia nih masih beramal. Begitu sampai di depan pintu surganya, tasdidnya hilang. Udah nggak ada syiddah, nggak ada lelah, nggak ada capek lagi. Wa futihat abwabuha, futihat. Nggak ada tasdidnya. Makanya rajin-rajin nih baca ayat ini nih.
Futihat abwabuha. Oh, abwab. Ini di dunia, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Ini di akhirat. Hatta idza ja'uha wa futihat. Enggak ada tasdidnya. Wa futihat abwabuha. Kenapa tasdid hilang? Tasdid kan dari kata syiddah. Ya, kalau ini belajar ilmu bahasa ya di fikih loghahnya, memberikan kesan sesuatu yang tidak mudah, butuh motivasi 2 kali lipat, kadang berliku, kadang sulit. Ini saat di dunia. Karena ini gambaran dari amal. Amal itu kan nggak mudah dilakukan, mesti ada motivasi, kesungguhan, keseriusan. Ya, hatta ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Demikian di Quran surah ketiga ayat 142 itu. Ya. Nanti kalau sudah selesai, dunia kan tempat beramal. Akhirat panen, nggak ada capek lagi, nggak ada ibadah lagi. Dan nggak perlu terlampau soleh. Saya nanti di surga Firdaus masih pengen tahajud. Enggak, udah nggak ada amalan. Udah tinggal nikmatnya aja. Makanya nggak pakai tasdid. Wa futihat abwabuha. Wa qala lahum khazanatuha. Wah, Masya Allah. Langsung disambut oleh penjaga surganya. Salamun alaikum. Selamat buat kalian ya. Ya, tibtum, berbahagialah. Tibtum. Ya, ayo kalian bahagia. Masuk surga dengan keadaan tenang, nyaman, aman dan sebagainya terus. Ya, sampaikan di ayat selanjutnya kita mengatakan alhamdulillahilladzi sadaqana wa'ada. Terima kasih Allah, terima kasih Engkau telah menepati janjimu. Nah, itu dia. Sekarang kita mendapati janji Allah, nanti pembuktiannya. Tadi saya katakan minimal kalau kita beriman punya harapan setelah meninggal. Punya harapan, dan harapan itu jelas. Ya, makanya kalau kita berimannya benar, keterangannya itu benar, harapannya jelas. Coba, ini logis ya, objektif saja. Cari keterangan dimanapun yang menerangkan tentang informasi setelah kehidupan dunia nih, di alam kubur, sampai dengan ke akhirat, sampai dengan ke surga. Cari dimanapun informasi yang detail seputar tentang kehidupan di sini. Cari, temukan. Keadaannya bagaimana, konsekuensinya seperti apa, gambarannya dihisab bagaimana, seperti apa, sampai ke detail amalnya, sampai ke detail tempatnya, sampai ke pintu, sampai ke lebar pintunya, sampai penjaganya. Cari. Demi Allah saya katakan, Anda nggak akan temukan kecuali di Al-Quran dan hadis yang itu semua mengacu kepada keyakinan utama, referensi dari Islam. Makanya sangat bersyukur Allah anugerahi keislaman. Jelas Allah katakan inna dina indallahil Islam gitu ya. Ini kita ya untuk menguatkan. Kan objektif nih. Kalaupun tidak yakin ya itu pilihan masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Kan tidak dipaksa. Fair kan? Ya. Tapi ketika kita mengetahui ini, kita punya harapan. Ya, kita tahu nih setelah meninggal ada harapan, ada kehidupan. Gini gambar jelas jadi kita siapin. Kan nggak rugi juga sama-sama meninggal. Ya kan? Tapi minimal kita punya harapan dari sekarang. Sekali lagi. Ya, sekali lagi, jadi kita tuh sudah jelas menyiapkan. Daripada nggak tahu sama sekali meninggal ya Anda selesai. Kalau saya masih punya harapan, kok aneh yang tidak punya harapan menyoal yang punya harapan, kan aneh. Anda sendiri nasibnya masih belum jelas, kan misalnya yang menyoal kan, taruhlah ada yang menyoal akhirat, nyoal surga, itu nggak nyata, itu fiksi, atau itu begini, itu begitu. Ya Anda aja hidupnya nggak jelas setelah meninggal. Anda nggak punya harapan, nyoal orang yang punya harapan. Yang tidak jelas, nyoal orang jelas. Itu apa tuh? Saya nggak punya kata-kata. Itu ya. Jadi siapin deh dari sekarang. Yang nyaman, yang enak. Nah ini kita ngaji satu hadis nih teman-teman sekalian. Baru satu hadis kita kaji tentang keutamaan Ramadan, baru salah satu ya. Jadi hadis ini, apa kaitannya dengan persiapan sebelum Ramadan? Memberikan motivasi kepada kita agar kembali kepada apa yang telah kita bahas sama-sama. Kita terangin sebelumnya. Bahwa ayo dari sekarang kumpulkan peluang amalan-amalan terbaik yang bisa dilatih saat Ramadan. Ramadan itu bulan latihan. Nanti pembiasaannya 11 bulan berikutnya. Jadi kalau nggak disiapin dari sekarang, ya nanti bingung saat masuk Ramadan. Mau kerjain apa? Dari mulai bangun sampai dengan tidur sampai bangun kembali. Jadi disiapkan dari sekarang, dan harapan terindahnya adalah ya ini insya Allah akan mengantarkan pada kebaikan. Ya, harapan terindahnya akan mengantarkan kepada kebaikan saat kembali kepada Allah, berupa ya metafornya adalah gambaran kepada kita untuk menyiapkan dengan amal-amal soleh, dan hakikatnya saat kembali itu akan menjelma menjadi pintu-pintu surga yang menghadirkan kebahagiaan terbaik untuk kita semua bagi yang yakin. Makanya khitabnya bagi orang yang beriman. Saya kira ini yang kita bisa uraikan di pertemuan kali ini teman-teman sekalian. Ini baru satu bagian dari 3 bagian yang kita akan bahas. Kan baru satu bagian, satu hadis tapi baru satu bagian. Ya, futihat abwabul jannah, abwabur rahmah, wa ghuliqat abwabun nar. Pintu nerakanya apa tuh? Ya harus tahu. Kalau nggak pernah tahu informasi tentang neraka nanti kejebak. Ya, nanti bisa kejebak. Sama dengan kita kemarin bahas tentang malaikat, tahu lawannya setan. Orang nggak pernah kenal, nggak tahu setan, bisa terjebak. Ya,
Kalau Anda cuma tahu jalannya mulus, nggak pernah tahu ada lubangnya dan sebagainya, ya tiba-tiba bisa kejebak. Makanya orang kalau mau balapan motor pun kan test drive dulu tuh, tes jalannya dulu ya. Jangan-jangan nanti aspalnya masih belum bagus, jangan-jangan begitu dites ternyata banyak apa tuh Mas bahasa Jepangnya tuh letak ya. apa namanya banyak kotoran tanah gitu kan, tiba-tiba bisa berbahaya, ada kerikil macam-macam. Jadi kita tuh harus tahu kalau nggak semua jalan yang bagus, yang mulus dan sebagainya itu tidak ada tantangan. Ya, karena itu harus paham. Ini apa yang bisa menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam neraka. Harus dipahami. Apa pintu-pintu neraka tuh bagi pelaku-pelaku maksiat dan sebagainya supaya kita bisa hindari. Ya, belum lagi setannya tuh. Sulsilatis syayatin, setan dirantai pas Ramadan. Tapi kok masih ada yang berbuat maksiat? Ya kan, ada yang mencuri, ada yang mabuk dan sebagainya. Itu dirantainya gimana tuh? Kok masih bisa lepas gitu kan? Apa dirantai pun masih bisa menggoda? Kan belum selesai. Ya, nah ini nanti kita lanjutkan nanti. Sekarang kan waktunya udah habis. Nanti kita lanjutkan kembali ya di pertemuan berikutnya. Semoga Allah berkahi kita, meridhai kita semua, mengampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan. Maafkan saya kalau sampai hari ini belum bisa membimbing dengan baik apa yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah menyempurnakan dengan hadirnya ustaz-ustaz lain, guru-guru lain yang lebih baik yang bisa menyampaikan dan mendekatkan diri kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga Allah memberikan kemudahan pada kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari sebaik-baiknya semampu yang bisa kita lakukan dan memberikan kesempatan kepada kita untuk menyempurnakan amalan ya sejauh yang bisa kita lakukan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.